Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah anak-anakku saja, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ustazah minta kepada antunna semua untuk menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Sekali lagi Ustazah ingatkan kepada antunna yang hadir dalam pertemuan kali ini, Ustazah minta untuk menyebutkan nama, menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Jadi Ustazah bisa tahu mana yang hadir atau tidak pada pembelajaran kali ini, pada pembelajaran Ustazah. Ini juga untuk penilaian tersendiri untuk antunna ya. Jadi Ustazah harap yang hadir pada pembelajaran kali ini harap menjapri Ustazah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu usulul aqidatina, landasan agama, landasan akidah kita. Usulul aqidatina salah satu. Landasan akidah kita ada tiga, ada tiga. Ma'rifatu Rabbina wa dinina wa nabiyina. Ma'rifatu Rabbina, mengenal Tuhan kita. Rabbun, Tuhan. Nah, ini domir untuk kita. Ma'rifatu Rabbina, ma'rifatu mengenal, Rabbina Tuhan kita. Wa dinina, dan agama kita. Wa nabiyina, dan nabi kita. Nabi kita ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke landasan yang pertama. Al-aslul awwalu, landasan pertama, ma'rifatu Rabbina subhanahu, mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbunallahu subhanahu khaliqus samawati wal ard. Rabbunallah, Tuhan kita Allah. Rabbunallahu subhanahu, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliqus samawati wal ard, adalah pencipta langit. Khaliq, pencipta. As-samawat, langit. Wal ard, dan bumi. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, yang artinya Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard. Alladzi khalaqa ialah yang menciptakan
as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kemudian yang kedua, Rabbunallahu alladzi khalaqal insana wa ahsana khalqahu. Tuhan kita, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, alladzi khalaqal insana, yang menciptakan, khalaqa yang menciptakan, al-insan manusia, wa ahsana khalqahu, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Allah ia menciptakan kita, menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang terdapat dalam surah At-Tin ayat 4, yang artinya laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, Rabbunallahu alladzi yudabbirul amra. Rabbunallah, Tuhan kita Allah, alladzi yudabbirul amra. Alladzi yudabbirul amra, yang mengatur segala urusan. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah lah yang mengatur. Mulai dari hal terkecil maupun hal terbesar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dia mengatur urusan dari yudabbirul amra, dia mengatur urusan minas sama'i ilal ardi, dari langit sampai bumi, dari langit ke bumi. Yang keempat, khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi. Khalaqallah, Allah menciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya wa ma khalaqtu al-jinna wal ins, dan tidaklah aku ciptakan al-jin, jin, wal ins, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, kecuali untuk mereka menyembahku. Yakni di sini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak menjadikan sesuatu sebagai sekutu untuk Allah. Kemudian yang kelima, amaranallahu bil kufri bit taghut wal imani billahi. Amaranallah, Allah memerintahkan kita bil kufri, agar bil kufri bit taghut, agar mengingkari taghut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azannya kita dengerin dulu ya.
Baiklah, kita lanjut aja ya. Yang kelima, amarallahu bil kufri bit taghuti wal imani billahi. Amaranallahu, Allah memerintahkan kita bil kufri bit taghuti wal imani billahi. Bil kufri bit taghut, untuk mengingkari taghut, wal imani billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, faman yakfur bit taghut, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa. Makna al-urwatul wuthqa yaitu buhul tali yang amat kuat. Jadi maksud dari kalimat kelima ini ialah Allah memerintahkan kita untuk mengingkari taghut. Taghut yaitu menyembah kepada selain Allah. Bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kemudian yang keenam, al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, yang artinya wa ma'naha, arti dari la ilaha illallah ini ialah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah bihaqqin secara hak illallah, kecuali Allah. Al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinina al-islami. Ma'rifatu, mengenal, dinina, mengenal agama kita, al-islami, yaitu Islam. Dinuna huwa al-islamu la yuqbalullah min ahadi siwah. Dinuna huwa al-islam, agama kita adalah Islam. La yuqbalullahu min ahadin siwahu. La yuqbalullah, Allah tidak menerima min ahadin siwahu, agama selainnya. Qala ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Yang artinya, barang siapa mencari wa may yabtaghi ghairal islam, barang siapa mencari agama selain Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Jadi agama kita adalah agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Jadi agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maratibuddin al-islami thalathun, al-islam wal iman wal ihsan. Maratib, tingkatan ad-din, agama al-islami, maratibuddin al-islam, tingkatan agama Islam, thalathun, ada 3.
al-islamu wal imanu wal ihsan, yakni Islam, iman dan ihsan. Afwan, saya ulang ya. Maratibuddinil islami salasun. Tingkatan agama ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ma makna al-Islam? Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khulusu minasyirki wa ahli. Al-Islamu, Islam adalah huwa al-istislamu lillahi ta'ala, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhidi, dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ati, bitauhid dengan mentauhidnya, dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal khulusu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri minasyirki, dari syirik, wa ahli, dan para pelakunya, dan para pelaku kesyirikan. Jadi Islam itu adalah pengertian dari Islam adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Maksudnya itu dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya, dengan tidak menyekutukannya, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan semesta alam. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, yakni kita melakukan ketaatan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khulusu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan para pengikutnya dan para pelakunya. Yang keempat, wa al-imanu, iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman ialah antu'mina billahi, beriman kepada Allah, yaitu antu'mina billahi, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan buruk. Jadi beriman ialah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir buruk dan baik. Jadi kita harus percaya dengan adanya takdir yang baik maupun yang buruk, karena itu merupakan suatu bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-ihsanu, ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, makna dari al-ihsan ialah engkau menyembah Allah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi maksud dari al-ihsan ini ialah kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah seakan-akan kita itu melihat Allah. Jadi kan kita takut sama Allah nih, aku dilihat Allah gitu kan. Jadi ya kita itu harus beribadah seolah-olah Allah tuh seolah-olah kita itu melihat Allah gitu kan. Kalaupun kita nggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kemudian al-aslus tsalis, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalul anbiya'i wa khatimuhum.
Nabi kita Muhammad Nabi kita ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al-Hashim al-Qurashi wa huwa afdalul anbiya wa khatimuhum. Dan dia ialah nabi yang paling mulia dan penutup para nabi, wa khatimuhum, penutup. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir kita, dan dia adalah nabi yang paling mulia serta penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir dan gak ada nabi setelahnya. Yang kedua, ballagha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hadzal dina wa amarna bikulli khairin wa nahana an kulli syarrin. Nabi Muhammad ballagha nabiyuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadzal din, agama ini. Wa amarna bikulli khairin, beliau memerintahkan kepada kita agar melakukan segala bentuk kebaikan. Wa nahana an kulli syarrin, dan melarang kita dari segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan agama yang mulia ini kepada kita, telah menyampaikan agama Islam kepada kita, dan beliau memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang kita dari segala bentuk keburukan atau kejahatan. Yang ketiga, yajibu alaina al-iqtida'a binabiyina sallallahu alaihi wasallam wattiba'ahu. Kita yajibu alaina, wajib atas kita al-iqtida', meneladani binabiyina, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattiba'ahu, serta mengikutinya, ittiba, mengikuti. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, dan telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat, yajibu alaina taqdimi mahabbah nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil ummahati wal abai wa jami'in nas. Yajibu alaina, kita wajib takdim mahabbati nabiyina, yajibu alaina takdim mahabbati nabiyina, kita wajib mendahulukan kecintaan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala mahabbatil ummahati wal abai wa jami'in nas, daripada kecintaan kita kepada ibu, bapak, dan segenap manusia. Jadi kita itu wajib mendahulukan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ketimbang cinta kita kepada ibu kita, bapak kita, serta seluruh manusia yang ada di muka bumi. Qala sallallahu alaihi wasallam, perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih ia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang hingga ia mencintai Nabi itu lebih dari cintanya kepada ibunya, anaknya, bapaknya, dan segenap manusia yang ada di muka bumi.
wa mahabbatuhu takunu bittiba'ihi wa ta'atihi. Sedangkan yang dimaksud dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW ialah dengan mengikuti dan mentaatinya. Jadi cintanya itu bukan berarti kita bilang aku cinta Nabi, berarti udah cinta, bukan. Bentuk cinta kita kepada Nabi ialah dengan mengikuti sunnahnya dan mentaatinya, dengan mengikuti apa yang diajarkannya serta disampaikannya kepada kita. Saya rasa cukup materi kita sampai sini. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada Ustazah melalui Japri. Dan Ustazah minta juga kepada antuna semua untuk mencatat poin-poin penting pada materi yang Ustazah sampaikan kali ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.